Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana pada kesempatan kali ini Allah masih memberi kesehatan dan memberi pertolongan kepada kita semuanya, dan semoga kita senantiasa juga mendapatkan inayah, pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan penjagaan dari segala hal yang akan membahayakan kita. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi kepada kalian semua satu aplikasi, satu software yang namanya adalah Flipboulder, di mana software ini bisa teman-teman dapatkan secara free di alamat websitenya Flipboulder. Jadi saya tunjukkan alamat webnya, saya buka, ada di bagian sini. Nah, di Flipboulder ini teman-teman bisa melakukan download di situ secara gratis, dan software ini secara umum itu fungsinya adalah untuk membuat digital flip atau digital book atau e-katalog atau apa saja yang sifatnya itu adalah berbasis flip sebagaimana sebuah buku. Jadi kalau kita mengatakan istilah flip itu berarti kan dibuka gitu kan, semacam ini. Nah, ini nanti untuk softwarenya sendiri itu bisa dipergunakan macam-macam, tergantung dengan apa yang akan teman-teman masukkan ke dalamnya, dan otomatis nanti akan menjadi sebuah e-book, e-katalog, e-modul atau apa saja yang sifatnya itu adalah flip. Dan untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin mencoba untuk melihat dari sisi front end untuk software ini, dari sisi tampilan. Jadi ada dua tahap yang memang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah tahap yang sifatnya itu di bagian muka, front end, sebagaimana yang ada di sini, sebagaimana yang teman-teman lihat. Kemudian untuk yang di bagian sebelah kiri juga, termasuk yang ada di bagian sebelah atas, yang kesemuanya itu disebut dengan istilah front end, yang fungsinya adalah untuk melakukan proses perubahan atau proses perbaikan atau apa ya, kayak semacam ya kita melakukan perwajahan dari sisi bentuknya. Dan sementara bagian yang kedua nanti itu adalah front end, yang itu nanti terkait dengan konten yang ada di bagian e-modul ini. Nanti apakah sifatnya itu dibuat animasi misalnya, di bagian sini itu nanti bisa kita buat pola-pola animasi, atau ada penambahan dari sisi mungkin ada videonya di sana dan seterusnya. Namun untuk kesempatan kali ini saya hanya ingin sebatas mereview dari beberapa tool yang berfungsi untuk membuat tampilan sebuah modul atau e-katalog atau digital book lebih menarik. Jadi kalau teman-teman lihat semuanya di bagian depan itu, di atas ini adalah sebuah logo. Jadi teman-teman bisa melakukan perubahan logo ini sesuai dengan logo corporate perusahaan atau CV yang teman-teman punya. Nah, cara untuk merubah logo itu nanti ada di bagian desain setting secara keseluruhan. Nanti tinggal klik aja di sini atau ketik logo, otomatis di situ sudah muncul. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman bisa lihat di bagian ini, background dari buku ini, kemudian di bagian sebelah kiri ini, ya kan? Ya, itu istilahnya adalah scan
kemudian yang kedua them, dan yang ketiga adalah background. Itu tempatnya kalau ingin melakukan perubahan atau setting itu silakan dilihat di bagian view terlebih dahulu, kemudian di situ ada them, ada background, dan juga ada scan. Nah, perbedaannya ada di mana? Nanti satu persatu langsung kita coba untuk melihat ya. Untuk yang di them sendiri itu ada di wilayah desain semacam ini yang ada di sebelah kiri. Jadi itu banyak sekali pola-pola nanti yang bisa kita mainkan. Nah, sekarang kita coba melihat tampilan them apa saja. Oke, them. Nah, pada saat kita tekan them, inilah bentuk desain yang ada di dalamnya. Jadi pada saat kita melakukan perubahan, otomatis nanti akan berubah juga di bagian sininya. Contoh misalnya ini masih satu kategori ya, satu pola yang sama, hanya berbeda dari sisi color, dari sisi pewarnaannya aja, warna background. Nah, kita klik dua kali di sini kalau ingin melakukan perubahan. Jadi ini ada perintah double click to apply them. Nah, otomatis berubah dari sisi background sama warna. Karena ini masih dalam satu kategori, jadi yang berubah adalah dari sisi warnanya, cuman dari sisi pola desain itu sama. Nah, sekarang untuk melihat dari bentuk yang lain, them yang lain, di mana di bagian desain setting, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke beberapa pilihan. Di situ ada spread dan language. Dari spread ini ada satu titik kecil di tengah itu, silakan ditekan. Nah, kemudian nanti kita akan diarahkan pada satu area yang ini kesemuanya adalah them. Nah, ini adalah kategorisasinya. Kemudian list yang ada di dalam kategori ini bisa kita lihat di bagian sini. Misalnya ini tadi yang kita pakai itu adalah pola slide. Kita coba untuk yang digunakan pola need misalnya. Apa saja? Ini adalah bentuk tampilan dari need, kemudian bentuk dari sisi warna yang ditawarkan secara paket untuk them. Oke, kita klik. Kemudian kita lihat perubahan. Nah, berubah dari sisi apa? Dari sisi satu penempatan ini juga berubah. Itu adalah them. Kemudian yang kedua adalah background. Ya, kalau kita lihat di sini ada background. Kalau ini masih belum tampil di area sini, teman-teman bisa lakukan klik. Nah, otomatis nanti akan tampil di area sini. Nah, pada saat kita ingin merubah background pun sama, tinggal klik dua kali, otomatis nanti akan melakukan change atau perubahan pada tampilan modul yang kita buat. Nah, ini adalah pola background. Kemudian yang ketiga adalah scan. Kalau scan ini adalah basis animasi. Basis animasi, contoh misalnya ini saya tekan scan. Nah, ini adalah beberapa desain yang sudah disiapkan oleh software ini. Nah, kita tekan ini misalnya, perubahannya coba kita lihat loh, berubah secara umum. Jadi mulai dari sisi background juga berubah, kemudian dari sisi animasi juga akan muncul. Itu bedanya antara scan sama background. Kalau scan itu ada efek animasinya, sementara background itu tidak ada efek animasinya. Dan bisa jadi background dan scan itu tergabung menjadi satu kesatuan. Jadi background bisa, scan juga bisa. Jadi scan itu diambil dari sisi animasinya, sementara background diambil dari sisi latar belakangnya. Type itu untuk yang bagian view antara them, background, sama scan. Sekarang saya ingin mencoba untuk melihat sisi lain,
dari apa yang paling inti. Kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini adalah bahasa Arab. Ini pun bisa kita rubah menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Cuma yang jelas bahasa Jawa atau Madura belum ada ya. Jadi kita tekan ya di sini di desain setting, kemudian di bagian language. Setelah itu nanti di sini ada pilihan banyak di sini. Ya, di situ ada Arabic. Kebetulan ini yang aktif adalah Arabic. Kalau mau bahasa Indonesia tinggal di checklist bahasa Indonesia. Dan kalau ingin dirubah dari sisi beberapa kalimat mungkin belum tepat misalnya, juga bisa dilakukan dengan melakukan klik 2 kali. Sekarang coba saya oke ya. Oke, sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk yang flip boulder ini logo, kalau mau merubah, teman-teman bisa langsung ke bagian kiri. Jadi di desain setting baru nanti akan muncul search, tinggal diketik logo. Baru setelah itu di sini ada logo image, mau dihilangkan misalnya tinggal di nonaktifkan atau dibuang. Nah, ini kalau mau mengambil logonya bisa file, image, atau SVF, flash. Ya, kita hilangkan saja, delete, baru setelah itu apply change. Otomatis nanti tidak ada tampilan logo di bagian atas. Itu nanti kebetulan ini masih ada. Kemudian kalau ingin merubah bentuk dari cover ini kan polanya adalah soft cover. Kalau ingin merubah menjadi hard cover juga sama, tinggal diketik di sini cover. Nah, baru setelah itu di bagian bawah di sini itu ada hard cover setting, disable kita ubah menjadi enable, baru kita apply change. Nah, otomatis akan memiliki perubahan layaknya sebuah cover yang hard ya. Kemudian di sini pun bisa kita atur ini yang bagian tampilan-tampilan yang ada di bagian pinggir itu di mana? Itu ada di bagian hard cover border sama border color. Ini bisa disesuaikan. Hard cover border misalnya kita pakai 3, kemudian warnanya biar kelihatan jelas saya pakai warna merah saja, biar kelihatan jelas perubahannya seperti apa. Namun nanti tinggal disesuaikan warna covernya apa, kemudian dari sisi bordernya warna apa, itu tentu harus menyesuaikan. Jadi ini tinggal biar jelas saja. Jadi ini perubahan yang terjadi. Kemudian untuk yang tampilan dari sisi ini ada 2 tampilan, bisa di desktop, bisa juga di smartphone. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian atas di situ ada 2 bagian, ada gambar desktop dan ada gambar smartphone. Begitu pula untuk di bagian sini, ini juga sama, ini switch to mobile mode karena yang tampil ini adalah desktop model mode. Kita coba secara tampilan pada saat diakses melalui smartphone itu semacam apa. Nah, ini nanti kalau kita buka melalui smartphone, nanti pola tampilannya semacam ini ya. Jadi berarti nanti bisa ya untuk dijadikan APK, bisa itu nanti karena outputnya bisa menjadi HTML5, baru nanti bisa kita convert dan kita jadikan sebagai sebuah aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone atau HP. Nah, kemudian dari sisi outputnya sendiri pun itu banyak pilihan yang tentunya teman-teman nanti bisa memilih sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pada saat ingin upload secara online, artinya nanti akan masuk ke server Flipboulder, atau di bagian publish ini nanti teman-teman juga bisa memilih
bentuk output yang dihasilkan maunya apa. Misalnya di sini ada HTML, ada X, ada app, ada FBR, ada WordPress plugin. Kalau kita mau masukkan ke dalam website yang berbasis WordPress, ada Joomla dan juga ada Drupal. Kemudian di sini juga ada pilihan lagi bentuk CD kalau memang kita langsung ingin membundling ke dalam CD, atau pada saat kita sudah melakukan proses pemilihan untuk convertnya, otomatis nanti juga bisa dijadikan atau dimasukkan ke dalam flash disk, dan nanti akan bisa secara otomatis auto run akan aktif pada saat flash disk tersebut dimasukkan ke dalam sebuah laptop. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan, Hey yang there. bisa saya share Subscribe to untuk my kali channel. ini, dan And insya also Allah press bisa this akan bell kita icon. lanjutkan sedikit review terkait dengan back end bagian dalam dari software ini, dan semoga bisa memberi manfaat dan diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi. Dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.